أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat umur yang panjang, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan segala aktivitas dan rutinitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fi darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaihi. Hadis berikutnya tentang kelebihan daripada berdoa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah yaghdab alaihi, maka Allah Ta'ala akan murka kepada orang tersebut. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti orang tersebut di dalam hatinya ada tersimpan perasaan sombong. Karena kemarin orang yang berdoa kepada Allah menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang hamba yang lemah, dia adalah seorang hamba yang betul-betul berhajat kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia ini terlalu sering diminta, marah. Allah Ta'ala justru senang. Semakin banyak seorang hamba meminta berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala senang. Karena ketika kita meminta, ketika kita berdoa, menunjukkan bahwasanya kita memang berhajat kepada Allah. Nah, lalu nanti doa-doa yang kita panjatkan ini oleh para ulama terdahulu, mereka susun dengan cara-cara yang mereka buat. Nah, kayak wiridan kita itu kan susunan para ulama yang maknanya adalah makna doa di dalamnya. Kemudian ada lagi para ulama, orang-orang saleh, membuat doa tersebut berbentuk praktik, ada berbentuk hizib. Kita baca Ratibul Atas misalkan malam Jumat. Nah, kalau kita mengerti, paham dengan makna Ratibul Atas, hakikatnya adalah doa, permohonan kepada Allah Ta'ala. Ada lagi Ratibul Hadad dan ratib-ratib yang lain. Ada lagi apa? Dalail, yang maknanya adalah doa. Jadi orang-orang dahulu, orang-orang saleh dahulu, mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita belajar dalam pesantren itu ada belajar kita berazkar, itu doa mulai bangun tidur sampai tidur itu kan, semuanya ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bahkan agama Islam sungguh sangat sempurna. Ketika kita mau sebentar saja masuk ke dalam kamar kecil buat qada'il hajat, dianjurkan untuk berdoa.
Ini sempurnanya Islam. Sampai-sampai nama Sulawesi aja disuruh berdoa, menunjukkan bahwasanya kita ini memang hamba yang lemah, hendaklah senantiasa memohon meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang malas untuk berdoa, tidak mau berdoa, berarti orang tersebut sudah memiliki yang namanya sifat sombong, takabur di dalam hatinya, seolah-olah dia mampu menggapai sesuatu yang diinginkan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dinamika di dalam masyarakat, tradisi-tradisi di masyarakat, selama itu masih sesuai dengan ajaran agama, biar aja. Misalkan nih, orang berangkat haji mengadakan acara sholat hajat, artinya dia berhajat kepada Allah Ta'ala supaya dalam perjalanan haji atau umrahnya selamat. Lalu diundang orang banyak, sekampungan diundang saja sholat hajat di padahatan bid'ah. Bid'ahnya di mana? Artinya karena berangkat haji atau umrah berarti minta tolong lawan orang-orang atau kawanan, minta janji, minta bantu berdoa Allah Ta'ala supaya perjalanan haji ini bisa mendapatkan keselamatan. Haji atau umrahnya umrah yang makbulah atau mabrur. Kadang-kadang salah di situ karena Allah Ta'ala menyuruh berdoa, ud'uuni astajib lakum. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan juga bahwasanya doa itu muful ibadah. Muful ibadah ini satu ibadah, artinya doa ini merupakan satu ibadah yang sangat penting. Karena di dalamnya terkandung unsur imtithalul amrillah, menjunjung perintah Allah sesuai dengan ayat Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala meminta lawan aku, maka yang apalagi minta lawan aku, yang tentunya Allah Ta'ala maha paham dan maha mengerti. Ketika kita berdoa, silahkan dengan doa kita masing-masing, dengan bahasa atau lugah kita masing-masing. Mungkin yang terlebih afdolnya dengan bahasa Arab, bahasa agama atau bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Namun nanti alangkah bijaknya, alangkah baiknya di dalam berdoa, hendaklah doa yang kita panjatkan itu kita bisa mengerti dengan doa yang kita sampaikan tadi. Paling kada kesimpulan dari doa yang kita baca itu, jangan sampai nanti lidah kita mengucapkan doa kepada Allah, namun kita tidak paham dan tidak mengerti apa yang kita minta. Jadi jangan asal hafal menghafali doa aja, artinya dipahami sedikit. Biar berdoa itu ada panjang, tapi biar paham artinya, justru itu menambah kehusukan di dalam berdoa dan ketawajuhan kita meminta kepada Allah Ta'ala, dan itu lebih mudah diijabah oleh Allah Ta'ala daripada panjang doa kita tapi kita tidak paham. Jawab talinya tuh minta apa? Punya aja ada paham. Jadi alangkah baiknya di dalam berdoa terpaham dengan dibaca. Sama aja imam itu jangan terlalu mengalih doanya. Nah, kira-kira orang umum atau jamaah paham maknanya. Kurang lebihnya doa selamat, doa minta ampun, doa tolak balik itu kira-kira insya Allah paham aja berada. Nilainya berbalik tangan itu berarti menolak badan. Nilainya salam berarti doa selamat. Nah itu aja. Jangan tapi kenangan macam-macam doanya. Itu yang kita lazimkan setiap hari, insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Buktinya anak turun ke masjid setiap hari 5 kali sehari sehat selamat tidak Allah. Berarti doa kita kabul aja. Nah jadi jalan Allah Ta'ala, malam ya Allah Ta'ala yaghdab alaihi. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan marah atau murka kepada orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tarkud du'ai ma'siyatun. Meninggalkan berdoa, tidak mau berdoa kepada Allah itu satu kemaksiatan, berdosa. Orang kadang berdoa itu hukumnya berdosa. Kenapa jadi berdosa? Karena maksiat. Kenapa dikatakan maksiat? Karena dia meninggalkan
untuk menjunjung perintah Allah. Perintah Allah tadi apa? Ud'uni. Allah Ta'ala menyuruh berdoa, tapi nyata takut, berarti maksiat, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak berdoa aja kita orang Islam, banyak berdoa. Di samping usaha, ada kata-kata bijak, doa tanpa usaha, dusta gitu kan. Usaha tanpa doa bohong. Ada kata bijak itu kan. Apa Ustaz? Kata-katanya Allah. Berdoa aja ada usaha. Ada jangan usaha aja berdoa ada. Anak juga jadi antara doa dan usaha itu harus sejalan. Minta supaya anak jadi orang alim, tapi kan seorang kan berdoa hanya hari-hari. Mudah-mudahan anak menjadi orang alim, mudah-mudahan anak menjadi orang nabi itu, tapi kan seorang bolehnya. Karena usahanya ada kan. Sekolah aja disekolahkan, tapi kada pernah didoakan. Jadi berdoa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Rasanya kata bijaknya kayak itu. Ya kasar. Berdoa aja kata usaha berarti bohong. Meminta tapi kada usaha. Berusaha aja kata meminta-minta Allah Ta'ala berarti kan sombong kan. Orang yang kada mau berdoa kita maksud sombong, seolah-olah inya mampu menggapai sesuatu dengan usahanya tanpa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bilangnya sairama ini kan lancar, segala urusan kita lancar. Ini berkembang saja terus semuanya. Sampai-sampai ulama-ulama dahulu supaya berhasil menagih hutang ada doanya gitu apa kan? Orang-orang dahulu itu ada caranya orang. Barang hilang supaya kembali ada cara doanya. Sampai-sampai apa salat apa ditaat ada doanya untuk orang dahulu. Sampai-sampai orang mau mati supaya lekas mati ada doanya. Apa talak dunia kan? Ada doanya. Orang tuh mati katanya hidup ada, cuma kira-kira ini harus mati sudah. Cuma ada utaran, ada amalan yang akan kita doakan lagi. Nah, lalu dibacakan doa itu. Paling lawas biar seminggu. Namun kada mati, tapi rata-rata mati kemudian. Pengalaman orang itu rata-rata mati. Karena memang orang itu sudah daripada menyandang sakit, memang tapi ada mau keluar apapun, nah dibacakan doa talak dunia itu. Doa baru mesin manusia itu. Tahu sekarang ilmunya kemana? Bisa usah bisa gitu kan? Jarang ada. Orang beranak, ngalih beranak, datang hukum, tanpa hukum beranak, ada doanya dibacakan sini. Disebut orang doa kalau usul beranak itu kan. Ada doanya juga tuh. Nah, jadi orang Islam itu banyak berdoa. Dan yang penting di dalam hati kita meyakini doa kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah, itu yang penting dulu. Jangan sampai berdoa tapi hatinya ada yakin. Asal ada yakin ya Allah dikabulkan doa, ada bakalan kabul. Karena jalan Ta'ala semalam anak indah zannika, aku ini sesuai sangka nikah. Di lain hadis anak indah zanni abdi, aku ini sesuai sangka hamba. Bila yang menyangka yang baik itu terjadi, bila menyangka yang tidak baik itu pun yang terjadi. Nah, kita berdoa menyangka Allah Ta'ala ada mengampuni kita, ada kabul. Jadi sangka kabul aja, yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Cuma nanti kita minta A bisa diberi B. Kita minta misalkan supaya minta maaf, supaya hidup sejahtera, banyak duit, rumah bagus segalanya. Tapi ternyata puluhan tahun berdoa ada kabul itu. Tapi alhamdulillah orangnya ada pernah masuk rumah sakit. Artinya ada pernah sakit orangnya. Sekali masuk langsung mati. Kada mengalami orang lagi. Banyaknya orang sugi, banyak betul, tapi di rumah sakit dia kada nyaman. Jadi apa bahwa Allah Ta'ala kita minta sugi tapi ternyata ada sugi tapi kada pernah sakit orangnya. Happy terus, enjoy terus, senangnya terus. Kada pernah bekerjanya orang makanan virus ke apa sih kada mau makan.
Doa buat mana doa situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a salahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa itu senjata orang yang beriman. Ada satu kitab namanya apa? Senjata Mukmin karangan almarhum Muhammad Kadri Mata Quran. Nah, senjata karena hadisnya mengatakan gitu, ad-du'a salahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Arti senjata itu kan bisa menjaga membentengi kita dari musuh, dari hal-hal yang kita inginkan. Begitu pula kita orang Islam supaya terjaga daripada hal-hal yang kita inginkan, banyak berdoa. Di antaranya tadi apa? Doa selamat, doa tolak bala. Jadi bagus benar agama kita ini mengatur kita, karena kita ini lemah, tidak ada daya dan upaya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imaduddin, doa itu adalah tiangnya agama. Kalau hadis lain kan salat wa imaduddin. Nanti kalau belajar fikih kita pada hakikatnya salat itu ya doa. Karena di dalam salat banyak makna-makna doa. Kemudian wa nurus samawati wal ardh, dan cahaya di langit dan di bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Ini hati-hati banget hadis yang berikutnya. Da'watul mazlumi mustajabah. Doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang teraniaya mustajabah, mudah kabulnya. Hati-hati banget kita. Masalah zalim ini nanti tidak fikih lagi pembahasannya. Zalim menempatkan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya, atau mungkin bahasa lainnya, berbuat zalim itu berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dalam segala hal. Dalam hadis itu, hadis lain mengatakan nanti ada ujar Rasulullah, nanti di hari kiamat orang yang muflis, orang yang bangkrut. Tahukah kalian wahai para sahabat? Jangan sahabat tidak tahu. Kami tahunya bila orang bangkrut itu bermodal habis modalnya, untungnya. Dan Nabi ternyata orang yang bangkrut adalah orang nanti di hari kiamat. Nah, banyak kezaliman waktu hidup, sampai nanti orang yang pernah dizaliminya itu busanya diserahkan kepada orang yang menzalimi. Pahala kebaikan orang yang menzalimi diambil oleh orang yang dizalimi itu di akhirat. Tapi ketika di dunia, orang yang terzalimi ketika berdoa kabul doanya. Nah, oleh karena itu, melihat dari redaksi hadis ini, hati-hati kita jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain, sekecil apapun. Kalau kita rinci lebih jauh, misalkan di masjid itu hendak berwudu atau wuduan cuma agak jauh sedikit, memerlukan sandal, lalu dipakai sandal orang, maka sandal orang ini baru membeli, hanya mukar mereknya ingin baru dilepas lagi, di bawahnya apa buat basah sandal orang itu. Nah, ampun sandal tadi melihat sakit hati, itu satu zalim berdoa di situ. Ini misalkan hati-hati banget, sandal orang dipakai ada bensin, tidak bisa ada bensin, sandal orang bagus, apalagi mau belikan orang tuh jadi sebenarnya zalimnya sudah jarang mau sandal hanyar ya kalau ini hilang harus, maka bukan ke luar negeri ya sekali dua masih bilang. Hati-hati tuh zalim.
ibaratkan kalau di dalam fikih itu masalah geser memberi manfaat walaupun kadang mengurangi barang. Motor orang kita duduki di parkiran misalkan kita duduki, lalu yang punya motor tadi merasa hati nyaman, ini ada rela kita duduki, yang terus diduduki pantas standar orang, ayo kayak apa? Ampun motor ini menghayakan benar, hanya jelas jadi standarnya diduduki sini, memang ada orang menduduki tadi. Di situ ada kezaliman kita karena kita ada minta izin. Berdoa sih lah karena zalim kita nih selesai. Kalau kita di kampung dahulu bisa bersawah nih, berumah, bertanam, rumputnya dibuang ke sabaran. Kadang melihat ini amputnya aja. Kadang-kadang tempat membuang sampah atau apa rumput itu kan bersamaan. Tapi kebanyakan orang kada terima, tapi orang diam saja. Di situ berarti kita sudah zalim. Nah, hati-hati banget kita lah. Kalau ada izin atau ada mendapatkan redha dari orang yang bersangkutan. Jadi ada unsur merugikan orang lain itu namanya zalim. Ada unsur merugikan orang lain itu namanya zalim. Maka kata baginda Rasulullah, da'watul mazlumi mustajabah. Doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang terzalimi itu mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa in kana fajiran, sekalipun orang yang dizalimi tadi fajir, orangnya fasik, orangnya terpenuh ya, kita zalimi tadi, tapi orang Islam puasa kada, sembahyang kada, ya kan tahu curangnya. Cuma ketika kita katanya ahli ibadah tadi menzalimi orang tersebut, tatakannya kalau yang orang. Kenapa demikian? Kata baginda Rasulullah, fafujuruhu ala nafsi. Urusannya ada sembahyang, ada puasa dan seterusnya itu urusan pribadinya. Tapi kalau yang berdoa tetap saja, karenanya waktu itu dizalimi oleh orang menzaliminya tadi. Jadi hati-hati banget. Kadang-kadang turun dari masjid menyimpang hak sandal itu sampai bagus banget. Kamu kalau mencari sandal mana? Kamu kucing dia, karena ada kucing menangkap sandal, orang namanya nyimpang. Zalim itu apa ya? Itu misalkan ampun sandal semua berarti saya pernah namanya nyimpang, semua langsung ya. Jadi buktinya semua apa? Bisa nyimpang sandal orang pulang, semua aja. Hati-hati. Doanya orang yang dizalimi mustajab. Jadi benar ya Pak. Makanya kita banyak berilaan aja, kalau ada nggak terasa kita ini menzalimi. Kita ini jangan berperasa kita ini paling hebat ada. Kadang-kadang mungkin ucapan kita menzalimi orang, kadang-kadang perbuatan kita dan tingkah laku kita dan seterusnya. Ada satu cerita yang cukup menarik. Mungkin orang hadirin insya Allah tahu aja kisahnya. Di zaman Bani Israel ada seorang nelayan sedang memancing di tepi lautan. Lalu kisahnya nelayan ini mendapatkan satu ekor ikan yang sangat besar karena ikannya dapat. Lalu habis itu tiba-tiba ada askar. Askar itu kalau bahasa sekarang polisi tentara. Jadi aparat keamanan lah bahasanya. Dari zaman dulu ibadah kamu. Bukan instansinya, ada di individunya. Lalu oleh askar ini diminta ikan iwak tadi diminta ujar memancing dan nelayan karena ada memberiakan belum bisa makan seorang jam. Jadi ujarnya bukan kalau ikan kada hendak memberi aku jual barang kada jangan si nelayannya ini bisa makan seorang pun kada menjual apalagi memberiakan. Nah, ringkas cerita dipaksa waktu itu karena dia seorang askar, mungkin ada punya senjata dan seterusnya, dirampas ikan tersebut dan ringkas cerita si nelayan itu disiksanya, disakitinya, diambil uangnya. Nah, lalu waktu itu dapat iwaknya dibawa pulang oleh si askar, dibawa pulang di tengah jalan karena entah kenapa ikan tersebut, iwak tersebut menggigit
ibu jari daripada askar yang mengambil iwak tadi, digigitnya. Lalu ketika digigit oleh ikan tersebut dilepaskan, dicabut hendak dilepas, tapi kada mau. Ujar kita orang Banjar menjarikit, marikit dengan giginya. Sudah berhemat, sudah berusaha serba tenaga melapaskan, kada mau. Sambil berjalan nih, ada mau dilapaskan, waktu yang ikut sampai ke rumah. Saat wargaan melapaskan, kada mau lapas. Lalu berusaha serba tenaga kayak pacaran. Ringkas cerita terjadi, lepas juga akhirnya. Tapi bangkak, di bangkak, ibu jari bangkak. Lalu biar pernah nggak merasa bengkak, rasa sumber lah bengkak lah. Apa jangan kita orang Banjar ikan-ikan operasi bisa nyari, berasa ada nyerinya, ada nyaman, guring kada kawan guring. Mungkin bahasanya mungkin ada virus apa, ada zat atau racunnya lah mungkin. Nah, lalu ringkas cerita oleh orang tersebut si askar tadi dibawanya ke dokter. Zaman dulu ada dokter, ada tabib aja. Zaman dulu ada tabib. Dikira Habib sebenarnya tabib, lain tabib. Lalu dibawa ke tabib. Ujar tabib, kalau ini kejadiannya harus dipotong. Si askar ini merasa karena jalan lain ingin airnya dipotong, yang penting jangan sakit lagi. Ujar nyerinya tadi dipotong, akhirnya sudah selesai dipotong sama naik hati. Ada bakalan lagi nyerinya habis dipotong karena yang digigitnya kan situ aja tadi. Boleh ke rumah malam ternyata bukan ini lagi karena ini sudah hilang sampai saya ini karinyot ini sampai potong. Padahal sudah dipotong itu, tapi ini balasnya kadang nyaman, ada nyeri-nyerinya, maka bangkat pula. Padahal sudah dipotong ini tadi, tapi ini kurang bangkat. Makanya dokter tadi saya ini hanya dipotong. Lalu dibawa pulang ke tabib atau dokter tadi, ujar tabib, namun itu dipotong air kan? Dipotong sampai sini kan? Ayahnya selamat mana ya Pak? Katanya nyaman kan kayak bahasanya. Biar waktu bersunat ya kalau nyari-nyarinya. Itu kan dipotong toh. Waktu bersunat kan ya paling nyari-nyarinya ada nyaman kalau rasanya. Lalu dikasih cerita dipotong. Beberapa hari kemudian ini lagi yang sakit. Pegelamatnya sakit. Bawa pulang ujar tabib, potong ini tabibnya ada urusan. Kalau potong ini. Lalu dipotong sampai ke siku. Nah, setelah sampai ke siku, lumayanlah ada lagi sakit. Berjalan waktu ternyata sakitnya masih ada sampai naik ke atas. Lalu sampai ke sini hendak dipotong. Lalu di perjalanan bertemuan orang. Karena pada rampian ini sampai naik kayak ini. Sampai potong. Nah, lalu si askar tadi berkisah kejadian asal muasal. Maka kenapa ini dipotong nih? Karena digigit oleh ikan. Kenapa sampai digigit oleh ikan? Dikisahkan merampas daripada nelayan. Nelayannya disakiti, ikannya diambil. Dan jadi kurang ini mungkin orang-orang yang mengerti betul-betul mengerti dengan agama, mengerti dengan satu kebaikan. Ujar orang seandainya pian sebelum memotong jari langsung pian datang kepada orang yang ikan itu minta maaf, minta ridho, ada sampai tak potong habis mereka itu. Baru sadar bahwasanya ini kesalahan seorang. Lalu ujar orang itu pian harus minta maaf lawan orang pian ambil uang tadi, tidak ada pian habis potong harus. Ini ujungnya, lihat ini ujungnya. Kenapa bisa terjadi yang demikian? Mungkin secara pandangan pian sudah mengira karena itu zalim. Jadi lalu dicari siapa yang angkut ikan tadi. Padahal sudah lama kejadiannya beberapa hari lah. Lalu cari kata pilautan, cari akhirnya dapat nelayan tadi. Harus dapat langsung bersungkur, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Jadi tiap nelayan siapa pian? Kata pian dulu lagi, jangan sabarlah kata lagi. Walaupun nama ambil iwak pian semalam, nama rampas iwak pian, nama mukul pian. Kenapa tangan pian kata lagi?
lalu dikisahkan oleh si askar atau oknum tadi, dikisahkan tentang kejadian itu harus merampas bahwasanya ikan tadi menggigit tangan hidup dan seterusnya. Lalu jerman si nelayannya, ulun ridho aja, dan maka ulun mengamalkan kesalahan dia, ulun ridho aja sudah. Itu jadi ujar si askarnya, biar ada berdoa, habis ulun merampas uang pian kok. Nah, jadi ujar si nelayan tuh tinggi karena dia menyakiti ulun waktu itu, dia mengambil uang ulun waktu itu, ulun berdoa Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya. Itu aja berdoanya, ya Allah tampakkan kemahakuasaan Engkau. Ulun hari ini sakit di sini, balasakan. Ya, ini orang berbuat jahat lawan kita doakan jahat boleh aja sebetulnya seimbang. Cuma yang bagus itu orang jahat lawan kita doakan kebaikan gitu orang bagusnya. Tapi ini karena ini merasa terzalimi, sakit hati balarinya, berdoanya ke itu, ya Allah tampakkan kemahakuasaan sambian. Nah ulun hari ini sakitnya, ternyata melihat seorangnya tangan habis sebelah. Ini artinya apa? Doa orang yang terzalimi tadi. Saya itu hanya berdoa. Apalagi sampai sembahyang hajat berdoa. Sembahyang hajat sekampungan berdoa. Selesai. Ada dulu di Pemangkin. Silingan masjid. Mungkin tahunan dia ada diambil-ambil. Silingannya itu kan besar. Ya kelihatan gitu berapa. Kenapa diambil? Padahal sudah bergembok berantai macam-macam. Itu semua pesan seluruh santri berdoakan 3 hari 3 malam sembahyang hajat dibacakan Yasin ulang, alhamdulillah silingannya kata boleh jadi ulangnya mati sudah. Tambah duit apa banyak. Zalimnya itu orang siapa? Ya tinggi zalimnya orang siapa? Orang jati orang. Nukar buah jangan berjual rasa ini aja karena rasa itu jangan banyak ya sampai kanyang. Terima kasih aja pada jadi menukar kanyang sudah uzalim benar tuh ujar manis lah buah piat aja jangan berjual manis benar nukar merasa ikhlas bisa manis bawa beli ke rumah masam itu menjual zalim. Hati-hati tuh, hati-hati banget. Karena terasa tuh, karena terasa. Nah, kalau nang dizalimi tadi berdoanya, kalau kada berdoa pun kita sudah berdosa. Kalau yang berdoa mustajab doanya, mustajab banget. Jadi pian kalau hendak supaya mustajab doa pian harus siap dizalimi orang. Biar disakiti orang sama ibu doa pian mustajab doa. Berkorban dulu ya. Ini Rasulullah yang menyampaikan dakwatul mazlum mustajabah. Hati-hati benar nih, hati-hati benar. Peringatan lawan kita. Berapa banyak sudah kezaliman yang kita lakukan, mungkin kepada sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita. Minta hidayah kita. Ada yang lagi ulun banyak zalim lampian. Kadang-kadang bertanam pohon, pas menepi menepi batas. Kasihan yang di tetangga di sebelah suku, setiap suku nyapu sampahnya, daunnya. Ayo apakah ada zalim? Sudah buah-buahnya, kada pernah kembali. Apa biasanya yang banyak buah daunnya itu apa? Mangga, apalah misalnya. Hati-hati banget. Kezaliman yang seperti itu yang perlu kita hindari. Khawatirnya ketika orang yang menzalimi berdoa, maka di saat itu pula langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu cerita tadi jangan berpikir saya tangan tadi dipotong gara-gara ngambil uang rakyat. Saya ikut uang jadi ambil. Apalagi mungkin rakyat ambilnya loh. Kada menyinggung malah sampai ambil kurang.
Nah, walaupun tadi yang dizalimin ini fajiran, orang yang fasik, karena urusan fasiknya itu urusannya Allah Ta'ala. Tapi kalau dia berdoa, tetap mustajab doanya. Tajab doanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'ala dhamam, yaqulullah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Takutilah oleh kalian akan doanya orang yang dizalimi, karena bahwasanya doa orang yang dizalimi itu dibawa oleh awan menghadap kepada Allah Ta'ala. Lalu ujar Allah Ta'ala, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menolong engkau walaupun dalam waktu yang lama. Walaupun kada kabul waktu itu, pasti kabul doanya. Luar biasa. Allah Ta'ala langsung bersumpah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagungan kata Allah Ta'ala, aku akan menolong engkau. Nah, orang yang dizalimi dan ikut tolong engkau, kita menolongi walaupun kada jiwa ini, walaupun kada sekarang, tapi tetap menolong yang Allah karena kamu terzalimi. Makanya kalau kita lihat kembali di masyarakat, orang-orang yang dihinakan oleh manusia, ternyata kedepannya ini mulia, karena boleh jadi dia berdoa di situ. Dan ternyata orang-orang yang menghina, dalam di sana ada sifat sombong, ternyata dia digunakan oleh Allah Ta'ala. Hati-hati benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijab. Ujar baginda Rasulullah, takutilah oleh kalian akan doanya orang yang dizalimi, wa in kana kafiran, sekalipun orang yang dizalimi tadi orang kafir. Imam Nawawi Al-Baghdadi menyebutkan kafiran maksuman, kafir yang maksum. Kenapa demikian? Karena bahwasanya tidak ada hijab atau dinding di antaranya. Jadi ujar guru kami, si orang kafir tadinya berdoa, ujarnya orang kafir tadi berdoa dengan ucapan demi Tuhan engkau, jadi ini doanya itu. Kita dizalim kalau kafir, kalau kafir tadi masih sakit hati, kalau kafir tadi berdoa demi Tuhan engkau, jadi ini jadinya ampun doa orang kafir tadi, karena dia berdoa menyebut nama Tuhan kita, demi Tuhan kalian, syaratnya demi. Kalau secara akal kita kan bisa ampun ya orang, tapi Allah Ta'ala maha mendengar, karena pada hakikatnya dia juga hamba Allah Ta'ala, dia merasa tersakiti. Artinya Allah Ta'ala menurunkan risalah Islam ini tidak ada ajaran yang menyuruh kita untuk berbuat kezaliman walaupun kepada orang yang tidak satu akidah dengan kita. Hati-hati. Nah, itu beberapa hadis baginda Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya di dalam kehidupan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan doa segala usaha kita, segala urusan kita akan dipermudah, karena segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita melewatkan waktu untuk berdoa, karena pada ketika orang yang malas berdoa berarti menemukan kesombongan di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, disehatkan badan, luaskan rezeki Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat beriman, meninggal dunia dalam keadaan beriman husnul khatimah. Mudah-mudahan mempunyai anak cucu yang saleh, keturunan yang saleh dan salehah, dan semua beserta keturunan zuriat kita, keluarga kita akan berkumpul di dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis wa likulli nabiyyin shalih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.